Mereka melakukan pekerjaan itu mengisi kembali. Dan ternyata kalau dari sisi manusia ada suatu keinginan untuk berbuat sesuatu, Allah menambahkannya 100, 200, 300, 400, 500, 1000 kali lipat. Perubahan terjadi kalau manusia juga ambil inisiatif. Kalau manusia berusaha untuk buat sesuatu bersama dengan Tuhan atas kehendak Tuhan, bukan mencari jalan sendiri dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan soal. Tapi pelayan-pelayan itu baik dan ambil tindakan untuk menyelamatkan keluarga ini. Ini pelayan yang baik ya. Kalau yang lain kan pasti lari dari situasi krisis. Udah, itu kan masa lalu. Ngapain repot-repot? Enggak. Pelayan-pelayan ini begitu baik hati, berusaha untuk bekerja menyelamatkan keluarga ini. Dan mujizat itu terjadi. Yesus tampil sebagai penyelamat sebuah keluarga. Menjadi nyata bagi kita bahwa Yesus bukan hanya bayi kecil itu yang tidak bisa buat apa. Dia adalah menunjukkan bahwa penyelamatan yang dari Allah itu adalah suatu kenyataan konkret, suatu yang bisa diwujudkan, dan kuasa Allah mampu mengubah segala. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Ada kesan yang kita dengar. Setiap orang yang meninggalkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Orang-orang ini begitu menikmatinya, tapi tidak cari tahu siapa yang bikin. Dan Yesus juga tidak mau mengatakan, untung ada saya. Karena Tuhan memang tidak suka pamer-pamer. Tuhan itu mau buat baik diam-diam aja. Dan sesudah itu orang lupakan juga tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah menikmatinya, kamu sudah menerimanya, kamu telah berubah dari situasi krisis menjadi penuh kegembiraan, penuh damai, penuh persaudaraan dan keluarga. Ini yang dilakukan Tuhan, yang tadinya baik menjadi berdaya dan bisa mengubah keadaan hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dari surat Rasul Yohanes, kita dengar, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, kalau Anda dalam situasi krisis, jangan diam-diam dan tenggelamkan dalam hidupmu seolah-olah itu adalah hal yang harus disembunyikan. Tunjukkan bahwa Anda membutuhkan Allah. Tunjukkan bahwa Anda membutuhkan bantuan. Tunjukkan bahwa Anda membutuhkan penyelamat. Allah tidak bisa bertindak tanpa Anda. Allah akan berbuat sesuatu kalau Anda mau berubah, kalau Anda mau keluar dari situasi krisis. Dan Allah sebagai penyelamat hanya menjadi nyata kalau kita memberi diri untuk diubah oleh Allah. Cerita Injil tadi sudah menjadi jelas bagi kita bahwa kalau kita datang kepada Allah, kalau kita datang kepadanya untuk dengan rendah hati memohon untuk berubah, memohon supaya krisis hidup ini bisa diatasi, maka kita harus dengan rendah hati mengatakan, enggak, tempayan-tempayan kami sudah kosong. Jangan katakan, masih penuh, nanti kami isi sendiri. Karena dunia ini, terutama di zaman modern, kita terlalu percaya diri mengatakan bahwa nanti ada psikolog lah yang bantu, nanti ada konselor lah yang bisa membantu, walaupun kita harus bayar mahal. Karena kita tidak cukup rendah hati untuk mengatakan bahwa Allah mampu mengubah segalanya kalau kita rendah hati untuk datang kepadanya dan memohon kita. Allah selalu mempunyai telinga. Ada dua telinganya.
tidak pernah dia tidur. Dia selalu mau membantu kita. Tapi seringkali kita selalu mengatakan bahwa terlalu mahal untuk menyembah Tuhan Allah. Karena kita tidak punya waktu untuk menyembah. Karena kita tidak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada. Makanya kadang-kadang kita terlalu tenggelam dalam krisis kita sendiri-sendiri. Injil hari ini adalah suatu tantangan kepada kita. Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai penyelamat? Saya menempatkan tantangan ini teristimewa kepada keluarga-keluarga. Banyak di antara kita yang sudah senior ini pasti melewati perjalanan yang menarik. Saya lihat ada satu pasangan yang paling senior di depan, duduk paling depan. Mereka punya cerita tentang hidup perkawinan mereka. Apakah semuanya berjalan sangat baik? Saya kira tidak. Ya. Apakah semuanya tersenyum terus? Saya kira tidak. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita menangis, tapi kita berani untuk melewatinya. Karena dasarnya apa? Karena kita percaya. Rasul Paulus bilang, karena ada keberanian percaya kepada Tuhan yang mau menyelamatkan para perkawinan kita, tapi juga percaya bahwa kalau kita sendiri mempunyai keinginan untuk berubah, 1% yang kita berikan akan ditambahkan 99% oleh Allah untuk menjadi sangat. Percaya? Sungguh 99% akan dibuat oleh Allah. 1% saja yang Allah harapkan dari Anda, yaitu keinginan untuk mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa. Kata-kata itu sudah mengatakan kepada Tuhan, ya, sekarang saya tahu Anda rendah hati. Anda mau menggantungkan hidup kepada saya. Itu sebenarnya suatu ungkapan bahwa kita sungguh mau menempatkan Allah, menempatkan Yesus sebagai penyelamat. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, besok kita akan menutup tahun liturgi masa Natal dengan pesta pernapasan kita. Maka sebelum kita menutup besok hari Minggu, kita mau minta kepada Tuhan sebagai penyelamat. Tuhan, bukalah hati saya untuk tidak menutup diri, tapi selalu mau berbuka kepadamu yang mau dan selalu bersedia untuk menolong keluarga, menolong anak-anakku, menolong suamiku, menolong istriku, menolong tetanggaku, menolong komunitasku, sehingga kami dapat bertumbuh dalam kasih, iman dan harapan. Itu menjadi doa kita. Dan ketika kita mengamalkan doa ini di hadapan Allah, Allah akan dengan tersenyum mengatakan, saya akan mengubah air di dalam kebayang-kebayangmu. Isilah kebayang-kebayang yang kosong itu. Saya akan mengubah menjadi sumber kehidupan. Amin. Saudara-saudari, jangan takut. Allah dapat mengubah segala, asal kita bersedia untuk menunjukkan kebayang-kebayang kita dan mengisi dengan 1% dari apa yang kita mau lakukan. Allah menambahkan 99%. Amin. Karena itu, marilah kita sekarang melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan menyerahkan seluruh keluarga besar kita, keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, juga segala perasaan dan beban yang kita miliki. Jangan tenggelamkan, tapi serahkan kepada Dia siang dan malam. Allah mempunyai telinga untuk mendengarkan 24 jam. Amin. Mari kita lanjutkan perayaan kita. Kita persembahkan kepada Yesus yang sekali lagi akan mengorbankan diri lewat Ekaristi Kudus. Kita diajak untuk berdiri dan menyatakan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dari Roh Kudus, kita harapkan berdoa Maria yang menderita sengsara dalam perintah Pontius Pilatus, disalib dan berapa dan berkata, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sekarang menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah, Bapa yang senantiasa menyayangi kita dan yang takkan pernah meninggal kita. Doa begitu besarlah belas kasihan kepada kita, umatnya. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan tak pernah meninggalkan kita. Bagi kesatuan gereja, semoga Bapa mempersatukan umat yang mengimani Kristus, putranya untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada. Marilah kita mohon. Bagi kerukunan umat beragama, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat penggembalaan. Marilah kita berdoa. Bagi para imam, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati dan mendampingi para imamnya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang-orangnya. Marilah kita berdoa. Bagi kita bersama,